Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini dalam tausiah singkat saya kita akan melanjutkan kembali tausiah tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan wasiat yang pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya, yaitu wasiat tentang untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menyekutukan Allah atau syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian kami lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18 yang berbunyi wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an yashkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena terkhusus ibu yang telah ya mengandung anaknya dengan penuh susah payah dan juga menyusui anaknya kurang lebih 2 tahun. Maka Allah mengatakan, maka hendaklah seseorang itu bersyukur kepada Aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Luqman untuk menyampaikan kepada anaknya agar anak itu berbakti kepada orang tua, yaitu mensyukuri atas jasa-jasa yang dilakukan oleh orang tua, terkhusus ibu kita yang dengan susah payah mengandung kita kurang lebih 9 bulan, lalu menyusuinya kurang lebih 2 tahun. Oleh karena itulah, maka kita pun sebagai anak, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun derajat kita, bagaimanapun posisi kita sekarang, meskipun kita sudah memiliki anak, meskipun kita sudah memiliki keluarga, meskipun kita memiliki jabatan, kedudukan, tetapi tetap kita harus menyadari kita tetap menjadi seorang anak bagi orang tua kita, baik orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Oleh karenanya marilah kita berbakti kepada orang tua kita, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, mendoakan mereka agar mereka diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bagi mereka untuk senantiasa istiqomah melaksanakan amal-amal ibadah sampai akhir hayat mereka. Semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, sehingga mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu marilah kita senantiasa berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Meskipun kita seandainya kita tidak bersama mereka karena persoalan jarak, waktu dan tempat tinggal, tetapi kita senantiasa, yang terpenting adalah mendoakan mereka tatkala orang tua kita dalam keadaan yang membutuhkan bantuan dana, karena seandainya mereka tidak memiliki kemampuan finansial, maka kita pun memberikan dana kepada mereka, membantu ekonomi mereka. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita
senantiasa mendoakan mereka agar mereka senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa tetap berbuat kebajikan, berbuat amal-amal soleh terkhusus di hari-hari tua mereka. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali tiga. Di antaranya adalah doa anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendoakan orang-orang tua kita, ya baik yang sudah hidup atau yang sudah mati, ya karena insya Allah doa-doa kita ini akan sampai kepada mereka yang akan memberikan ya kesejahteraan, memberikan ketenangan bagi mereka, perlindungan baik di dunia ini lebih-lebih di alam kubur mereka. Semoga eh, wasiat atau semoga tausiah ini memberikan kepada kita pelajaran yang berharga akan pentingnya kita berbakti kepada orang tua kita yang penuh dengan pengorbanan. Mereka susah payah sejak kecil memelihara kita, mengandung kita, melahirkan kita, bahkan menyusui kita, bahkan merawat kita sehingga kita dewasa, sehingga kita bisa hidup mandiri hingga sekarang ini. Kita bisa hidup mandiri, kita memiliki apa yang kita inginkan itu karena berkat jasa-jasa kedua orang tua kita, tentu setelah eee, juga dari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang tua kita. Oleh karena itu marilah kita tidak melupakan jasa baik mereka, ya usaha mereka selama ini, didikan mereka, perawatan mereka janganlah kita lupakan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita senantiasa ya bisa terus memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua kita, baik dengan doa-doa kita atau bantuan-bantuan yang bersifat materi, ya atau nasihat-nasihat atau kalam-kalam perkataan-perkataan yang baik yang kita tujukan kepada eh, mereka. Sekali lagi, kita ada di dunia ini karena ada orang tua kita. Seandainya tidak ada orang tua kita, maka tentu kita tidak akan bisa berada di dunia ini. Oleh karena itu, janganlah kita lupakan budi baik jasa orang tua kita. Semoga ada manfaatnya. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.